Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Waude Swastina SEMSI. Saya merupakan salah satu pengajar pada program studi Administrasi Bisnis Sektor Publik di Politeknik Setialan Makassar. Pada semester ganjil 2022-2023 kali ini, saya diberikan kepercayaan untuk mengampu salah satu mata kuliah program studi Administrasi Bisnis Sektor Publik, yaitu pengambilan keputusan. Sebagai pembahasan awal, terlebih dahulu saya akan memaparkan rencana perkuliahan yang akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang akan dilaksanakan pada semester 3. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, di mana 2 pertemuan diantaranya adalah mid dan final test. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah institusi yang sangat penting dalam membangun fondasi pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik. Materi pembelajaran. Dalam mata kuliah pengambilan keputusan ini, terdapat 9 materi pembelajaran atau bahan kajian, yaitu yang pertama, teori dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, model dan teknik pengambilan keputusan. Yang ketiga, faktor-faktor non-rasional dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, peranan kelompok dan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, kendala-kendala dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, manajemen konflik dan pengambilan keputusan. Yang ketujuh, analisis keputusan dan alat bantunya. Yang kedelapan, analisis SWOT dalam perspektif manajemen pengambilan keputusan, dan yang kesembilan adalah pelaksanaan keputusan. Setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan ini, terdapat 5 hasil akhir yang diperoleh, yaitu yang pertama, memahami pentingnya kontribusi proses pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, memahami konsep teoritis secara mendalam terkait dengan teori pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengaplikasikan pemikiran logis, kritis, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya. Yang keempat, mengaplikasikan metode pengambilan keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku. Yang kelima, mengevaluasi implikasi suatu kebijakan, keputusan, dan perencanaan pemasaran dengan menggunakan pendekatan analitis dan sistematis dalam proses pengambilan keputusan. Pada proses pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan pembelajaran luring dengan memanfaatkan kelas pembelajaran maupun lokasi lainnya yang mampu mendukung proses transfer ilmu seperti laboratorium bisnis dan laboratorium lainnya. Selain itu, saya juga memanfaatkan media pembelajaran yang disediakan oleh pihak kampus yang bernama SIAPIK, yaitu Sistem Informasi Akademik Politeknik Setialan Makassar, serta media mandiri menggunakan media Google Classroom. Pada perkuliahan ini saya akan menggunakan beberapa metode pembelajaran antara lain. Metode ceramah. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis terkait konsep dasar pengambilan keputusan, serta memberikan gambaran tentang model-model pengambilan keputusan. Metode yang kedua adalah small group discussion. Metode ini digunakan untuk membentuk kemampuan komunikasi, kerjasama, sintesa hasil, saling menghargai, dan kepemimpinan mahasiswa. Metode yang ketiga adalah metode tanya jawab dan kuis. Metode ini dilaksanakan di sepanjang pertemuan. Metode ini digunakan untuk menjalin komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Selain itu, juga untuk mengukur kemampuan dan progres pengetahuan serta keaktifan mahasiswa dalam setiap pertemuan. Metode yang terakhir adalah metode studi kasus serta studi lapangan, yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap teknik-teknik pengambilan keputusan dan melatih mahasiswa dalam mempraktekkan tahapan pengambilan keputusan dalam memecahkan sebuah masalah. Interaksi dengan mahasiswa. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan dominan pada saat mata kuliah dipaparkan dengan cara tatap muka di kelas. Interaksi juga dilakukan pada saat mahasiswa mengerjakan tugas mandiri,
baik dalam kelas ataupun di luar kelas dengan cara tatap muka langsung ataupun secara online menggunakan WhatsApp Group atau aplikasi lainnya. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, bobot absensi. Absensi ini dibobot sebesar 10% dengan minimal 80% kehadiran. Tugas dengan bobot 30% adalah bobot yang paling besar karena mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Sikap dan keaktifan sebesar 10%, kuis sebesar 10%, UTS 20%, dan UAS sebesar 20%. Berikut kita saksikan video pembelajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi hari ini di perkuliahan pengambilan keputusan. Hari ini adalah pertemuan ke-6 yang akan membahas tentang manajemen konflik dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya Ibu bahas dulu. Minggu pertemuan yang lalu kita telah membahas model-model pengambilan keputusan. Untuk merefresh, ada yang hafal model-model pengambilan keputusan minggu lalu? Baik, bisa angkat tangan yang ingat. Baik, silahkan Septi. Baik Bu, terima kasih. Jadi untuk model pengambilan keputusan yang saya ketahui dari pertemuan kemarin yaitu ada collective bargaining, brainstorming, fishbowling, dan juga konsensus Bu. Terima kasih Bu. Siapa lagi selanjutnya? Silahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Adapun model-model pengambilan keputusan yang dibahas minggu lalu yaitu model optimasi, model satisfying, model miscanning, dan model heuristik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa kelas ini sudah paham betul materi tentang model-model pengambilan keputusan ya. Kali ini ada tujuan pembelajaran yaitu menerapkan pemikiran kritis dan bermutu dalam proses pengambilan keputusan sesuai bidang keahlian dengan tepat. Subpokok bahasan hari ini ada 2. Yang pertama, identifikasi masalah dalam proses pengambilan keputusan, dan yang kedua adalah alternatif pemecahan masalah dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen konflik. Konflik dalam sebuah bisnis memang sangat rawan, mengingat persaingan bisnis yang amatlah ketat. Menjadikan konflik ini tak dapat dihindari, tetapi konflik dapat diatasi. Walaupun dia tidak dapat dihindari, kita bisa mengatasi konflik. Bagaimana cara mengatasi konflik dengan baik? Yaitu kita mengaturnya. Istilahnya adalah manajemen konflik. Selanjutnya, tipe manajemen konflik. Dalam manajemen konflik, ada beberapa tipe yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Ada 6 macam tipe manajemen konflik, yaitu accommodating. Accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan sebagai bahan musyawarah dalam penyelesaian konflik tersebut. Tipe yang kedua adalah avoiding. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Berikutnya, compromising. Berbeda dari accommodating, cara ini lebih memerhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tepat, mementingkan kepentingan bersama, menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Kemudian collaborating. Collaborating merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Tipe selanjutnya adalah competing. Competing adalah cara yang digunakan untuk mengarahkan pihak yang terlibat konflik, bersaing, dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Yang terakhir, conglomeration. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik
dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Selanjutnya, strategi manajemen konflik. Selain cara menyelesaikan konflik yang ada, Anda juga harus memerhatikan awal mula terjadinya konflik tersebut. Kita harus mempelajari agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, pengenalan, kemudian diagnosa, menyepakati solusi, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Untuk lebih memahami materi, berikut adalah contoh kasus. Ini adalah contoh kasus BTS Milk di salah satu franchise makanan. Ada yang bisa memberikan pandangan tentang kasus BTS Milk ini hubungannya dengan manajemen konflik? Saya, Bu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, kasus BTS Milk ini karena antriannya panjang sehingga customer berdesak-desakan dan mengakibatkan dengan konflik karena ada beberapa atau kurang lebih banyak customer yang ingin BTS Milk, tapi karena stoknya terbatas jadi banyak yang tidak dapat. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Bu, saya Bu. Baik, silakan. Jadi menurut saya yang pandangan saya terkait dengan terjadinya booming BTS Milk yang ada di Indonesia itu ada dua Bu, ada positif dan ada negatifnya. Positifnya itu penggemar BTS bisa kayak merasakan, oh ini produknya idolanya keluar di Indonesia, jadi bisa kita beli bondong-bondong kita membeli, tapi kekurangannya itu Bu karena limitednya atau terbatasnya produk yang ada, jadi mengakibatkan orang berdesak-desakan datang dan jadinya ada banyak kemacetan Bu yang mengakibatkan orang biasa marah-marah karena kemacetan BTS Milk ini. Terima kasih. Baik, tadi itu cara mengidentifikasi masalah yang masih sederhana ya, dengan cara kita melihat bagaimana kasusnya. Sebenarnya dalam mengidentifikasi masalah itu ada langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah identifikasi gejala yang muncul. Sebenarnya dari masalah itu gejala apa yang muncul. Langkah selanjutnya kita mencari apa masalah utamanya. Kalau kita kaitkan dengan BTS Milk, sebenarnya masalahnya di kelangkaannya kah? Atau masalahnya tidak ada sistem antrian yang bagus? Harus kita lihat dari situ. Selanjutnya, langkah terakhir adalah mencari bagian yang perlu dipecahkan. Jadi ketika kita sudah dapat masalahnya, apa yang perlu kita carikan solusinya. Oke, untuk lebih memahami materi hari ini, Ibu akan membagi ke dalam kelompok. Tugas kelompoknya adalah yang pertama, membuat identifikasi masalah dari kasus yang diberikan. Tiap kelompok mendapatkan kasus yang berbeda-beda. Dan yang kedua adalah menentukan solusi pemecahan masalah yang tepat. Oke, Ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Di atas kalian bisa lihat adalah kertas kerjanya. Kertas kerja pertama, untuk mengisi bedah problemnya, tuliskan nama kelompoknya, problem, dan masalah-masalahnya. Kertas kerja yang kedua adalah pemetaan masalah. Pemetaan masalah dibagi menjadi 3 dan kemudian kalian petakan masing-masing. Yang ketiga adalah alternatif solusi. Di dalam kertas kerja ini kalian mengisikan alternatif solusi sesuai dengan hasil kerja kelompok kalian. Kemudian kalian buatkan tawaran solusi terhadap masalah tersebut.
buatkan bahan tayangnya ya. Dan yang terakhir, pilih satu solusi untuk masalah tersebut dan tuliskan apa alasan memilih solusi itu. Baik, selamat mengerjakan. Baik, sesi diskusi telah selesai. Saya harap tiap-tiap kelompok mengumpulkan hasil diskusinya. Ibu rasa pertemuan kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.